Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana tanggapan Ustadz mengenai orang yang mengatakan bahwa ayat di dalam surah An-Najm ayat 39 wa allaysa lil insani illa ma sa'a, yang artinya seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Ayat tersebut kan menjadi dalil bahwa bacaan Al-Quran untuk yang mati tidak sampai karena bukan usaha mayit. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa ayat tersebut telah dimansuh atau dihapus katanya. Nah, bagaimana itu Ustaz? Tolong penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Wah iya Kak. Baik, jadi yang menyebutkan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit berdasarkan ayat di dalam surah An-Najm tadi, ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Nah, yang menyebutkan demikian adalah ulama-ulama Syafi'iyah ya. Salah satunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau menyebutkan di sana, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti. Adapun bacaan Al-Quran yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, maka pahalanya tidak sampai kepada mayit. Ini yang menyebutkan Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan beliau yang menjelaskan mana mazhab Imam Syafi'i yang qadim, mana mazhab Imam Asy-Syafi'i yang jadid, mana mazhab Imam Syafi'i yang harus dipakai, mana mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan. Itu Al-Imam An-Nawawi yang menyebutkan. Nah, yang menjadi dalil Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, yaitu di dalam surah An-Najm tadi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di sana disebutkan wa dalilu Syafi'i wa muwafiqihi qaulullahi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang menjadi dalil Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, yaitu di dalam surah An-Najm ayat 39. Nah, jadi aneh sekali orang zaman sekarang yang mengaku dia mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi menentang apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, menentang apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Sementara rujukannya sendiri yaitu Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit berdasarkan ayat tadi di dalam surah An-Najm. Kemudian ada orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, tetapi dia mengatakan bahwa ayat tersebut, ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, itu sudah dimansuh, katanya sudah dihapus. Jadi kan ini sesuatu yang lucu. Bahkan ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Katsir, beliau seorang ahli tafsir, Al-Hafidh gelarnya. Al-Imam Ibnu Katsir juga beliau menyebutkan bahwa dari ayat yang mulia ini, dari ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, Imam Syafi'i dan para pengikutnya beristinbad atau mengambil hukum bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit berdasarkan ayat tadi. Nah, jadi aneh sekali Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir menjadikan ayat tersebut sebagai rujukan, tapi orang zaman sekarang menyebutkan bahwa ayat tersebut sudah dimansuh, sudah dihapus. Jadi ini sesuatu yang sangat aneh sekali ya, orang mengaku pengikut Imam Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, tetapi menolak fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Salah satunya ini, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit berdasarkan ayat di dalam surah An-Najm. Tetapi orang zaman sekarang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i mengatakan, oh ayat tersebut telah dimansuh. Ini kan sesuatu yang lucu. Nah, jadi sampaikan kepada channel-channel YouTube yang biasa YouTube-nya tukang mengadu domba, tukang gibah, tukang ngajak debat kepada ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Itu sampaikan, ente itu mengikuti mazhab Syafi'i atau tidak?
ente itu pengikut Imam Syafi'i atau bukan? Kalau mengaku pengikut mazhab Syafi'i, kenapa menolak fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i, fatwa-fatwa dari ulama Syafi'iyah? Dan bukan hanya ini, banyak sekali fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mereka tolak. Banyak ini contohnya kalau kami sampaikan. Imam Syafi'i mengharamkan musik, mereka membolehkan musik. Itu kan Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat musik, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qad ulima min ghairi syakin anna Syafi'i harrama sa'iru anwa'i zamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik. Kalau rebana boleh dalam dua keadaan, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga dalam acara walimah pernikahan, itu pun ada syarat-syaratnya. Nah, jadi Imam Syafi'i sendiri mengharamkan musik, para pengikutnya membolehkan musik. Ini kan sesuatu yang lucu. Imam Syafi'i memerintahkan agar perempuan muslimah itu bercadar. Orang-orang zaman sekarang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i mengolok-olok cadar. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang melaksanakan sholat itu wajib tumanina, ruku tumanina, sujud tumanina. Orang zaman sekarang sholat tarawihnya gimana? Cuma 7 menit, 23 rakaat. Ini kan bertentangan sekali dengan apa yang difatwakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ya. Dan jadi maksud kami begini, ketika ada orang sekarang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, tetapi kenapa akidahnya atau keyakinannya itu banyak menyelisih Imam Syafi'i atau banyak menyelisih ulama-ulama Syafi'iyah? Ya, salah satunya yang tanyakan tadi, dia mengatakan bahwa ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu telah dimansuh katanya, atau telah dihapus. Sementara Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Katsir menjadikan ayat tersebut sebagai rujukan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Itu salah satu rujukan Imam Syafi'i loh, yang menyebutkan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Salah satunya ayat tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan sendiri, ya. Nah, mungkin seperti itu mengenai tanggapan kami. Wallahu a'lam bishawab.